Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mukarraman muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita cintai, yang sama-sama kita ikuti dan kita panuti guru kita, pimpinan Majelis Ta'lim Darul Farah Ustaz Ahmad Firdaus, mata'an Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga Bapak RT, Bapak Sumino, para orang tua yang hadir seluruhnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir pada ini malam, pemuda-pemuda yang hadir pada ini malam, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini malam kita dikumpulkan di majlis yang insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nasilah. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Sya'ban, yang mana kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Akan tetapi sekarang berdoanya kita Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, karena Rajab sudah meninggalkan kita. Berarti kita berdoanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, yang mana kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan bulan Rajab yang sudah berlalu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud dan rukuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain beliau mengatakan adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad, beliau juga mengatakan Sya'ban syahrul ghaflah. Adapun bulan Sya'ban ini adalah bulannya yang banyak orang yang lalai. Banyak orang yang lalai. Kenapa? Dijepit di antara dua bulan, yang mana dua bulan ini banyak ibadah dan banyak kemuliaan. Bulan Rajab sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan Ramadan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang hanya fokus terhadap bulan Rajab dan juga terhadap bulan Ramadan, menghilangkan kemuliaan bulan Sya'ban. Sehingga adalah ibadah-ibadah penyemangat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap fokus meningkatkan ibadah kita, khususnya pada bulan Sya'ban. Tujuan ulama adanya tawakufan majlis juga seperti itu. Bukan berarti kita mengadakan tawakufan majlis udah di rumah kayak orang gak pernah majlis, di rumah kayak orang gak pernah kenal sama guru, di rumah kayak orang gak pernah kenal sama ulama, kayak orang gak pernah kenal sama ilmu. Amali. Adanya kita duduk di majelis ilmu, kita praktekin tuh di rumah kita. Kita bedakan dengan orang-orang yang mana orang tersebut gak pernah nuntut ilmu, kalau kita pernah nuntut ilmu. Ketahuan orang yang pernah nuntut ilmu sama kagak, ketahuan. Gak perlu kita jelasin, kita nih murid ini, kita nih belajar di sini, kita nggak perlu. Gak perlu kita memperbagus diri kita dengan mulut kita. Udah ketahuan orang yang ibadah pakai ilmu dan orang yang ibadah menuntut ilmu ini udah ketahuan. Maka dari itu kita praktekkan ilmu-ilmu kita nih di bulan Sya'ban, yang mana bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kita tadi udah diumumkan oleh guru kita tuh. Udah diumumkan.
tanggal 14 besok Jumat malam Sabtu itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Khamsul layalin kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan turaddad doa. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam yang mana 5 malam ini kalau kita panjatkan doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Awal Rajab, malam pertama bulan Rajab. Udah berlalu itu, udah berlalu. Dan yang kedua yaitu malam dari nisfu Sya'ban. Besok malam nisfu Sya'ban. Banyakin doa. Kita kan diajakin sama guru kita tuh. Diajakin sama guru-guru kita di masjid, di mushola, baca Yasin 3 kali. Niat yang pertama untuk sehat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua agar dibukakan rezeki kita, rezeki yang halal, halalan thayyiban mubarakan fihi. Kita minta tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, keagungan atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai enggak kita gunain, jangan sampai. Kalau orang asuransi ya, biasanya asuransi ya. Kalau kagak diklaim sayang apa kagak? Sayang. Ada orang mobilnya mau lunas. Mobilnya mau lunas. Belum lunain asuransi, dilecet-lecetin. Dilecet untuk apa? Klaim asuransi. Begitu juga asuransi yang disiapkan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pahala, poin-poin pahala yang umat lain kagak dikasih. Umat lain kagak dikasih. Kan kalau kita kagak gunain sayang. Kalau kita nggak gunain sayang. Nah besoknya malam nisfu Sya'ban jangan sampai nggak kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa seluruhnya. Akan tetapi ada terkecualinya nih. Hati-hati nih. Terkecuali ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Yang pertama syirkul billah. Golongan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesehariannya masih menggunakan perkara-perkara yang mengarah ke arah syirik kepada Allah, apapun itu bentuknya. Lebih yakin kepada benda dibanding kepada Allah, lebih yakin kepada perkara sesuatu dibanding kepada Allah, itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Dan yang kedua, uququl walidain, orang yang kesehariannya masih dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, besok mau malam nisfu Sya'ban nih, doa kita nggak bakal diterima. Allah pasti mengijabah, tapi ada terkecualinya nih. Ada terkecualinya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita khususiyah, akan tetapi khususiyahnya tersebut ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Jangan sampai syarat-syaratnya tidak bisa kita gunakan. Dan yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi. Habib, dia yang mutusin silaturahmi, kita kagak. Yang penting kita udah minta maaf. Kayak tadi guru kita tuh kan mencontohkan untuk membuka minta maaf. Urusan dia maafin apa kagak mah urusan dia sama Allah. Yang penting kita tidak ada niat untuk putus silaturahmi. Kita minta maaf kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Tujuan kita apa? Supaya tidak putus silaturahmi. Kemudian kita sudah menjalankan seperti itu, dia tidak memaafkan, dia tetap memutuskan silaturahmi, itu bainahu wa bainallah. Urusan dia dan urusan Allah. Yang penting kita udah mencoba untuk meminta maaf. Tuh, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah orang yang syaribul khamar. Orang yang masih mengkonsumsi minuman-minuman keras, orang yang masih mengkonsumsi minuman-minuman yang dilarang, orang yang masih mengkonsumsi narkoba, orang yang masih mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu yang doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat itu harus kita jaga. Keempat itu harus kita jaga. Jangan sampai di dalam diri kita ada perkara salah satu dari keempat itu. Biarpun walaupun yang kita baca Yasin 3 kali 100 kali kita baca Yasin, kalau Allah sudah terkecualikan. Kita bersihkan diri kita sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan yang disiapkan oleh Allah atas umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keempat itu. Dan malam yang ketiga yang pasti diijabah yaitu malam Lailatul Aidul Adha, dan juga yang keempat yaitu malam Idul Fitri, dan yang kelima yaitu malam awal bulan Muharram. Keempatnya itu harus kita perhatikan. Kelima malam itu harus kita perhatikan. Jangan kita remehkan bainal maghrib wal isya. Kalau orang tua dulu kan nyetong jangan keluar pamali. Ada benarnya ngelarang itu juga sampai sekarang nggak tahu apa artinya pamali itu. Pokoknya dilarang ya. Pokoknya dilarang pamali. Nggak boleh keluar. Padahal bainal maghrib wal isya itu doa diijabah itu. Apalagi malam yang kelima tadi, dari lima malam tadi. Ada satu cerita, satu kisah di Tarim. Ada satu habaib usaha dagang di pasar Tarim. Ketika dagang, orang Tarim itu kalau dagang sekiranya udah berasa cukup, udah tutup. Kagak lu baru jam sekian, kagak. Dagangan masih ada, kagak. Sekiranya udah berasa cukup gitu, udah cukup. Nah akhirnya ketika di sore hari tutup, itu pas pulang sampai di rumah, uang yang dihasilkan pada hari itu lupa naruh. Udah sampai rumah ini lupa naruh. Pakai plastik lupa naruh. Balik lagi ke toko, dicari, diputerin nih dari ujung ke ujungnya toko nih, diputerin sudut ke sudut nih, kagak nemu juga. Tutup lagi, berarti emang di toko kagak ada. Dibalik lagi ke rumahnya, dicari di kamarnya, kagak nemu juga. Sampai mau masuk waktu maghrib. Kebiasaan orang Tarim itu kalau masuk waktu maghrib, masjid musola pasti penuh. Kalau kita kan terawih doang penuh. Kalau di Solo pasti penuh. Maghrib sampai isya tuh pasti penuh. Nggak ada yang bubar habis maghrib tuh, nggak ada yang bubar. Ada yang ngaji Quran, ada yang bahas fikih. Itu tergantung duduk di sebelah mana. Nah, pakai mic tapi supaya tidak mengganggu satu sama lain. Dan ini selesai sholat maghrib, Habib ini duduk di satu tiang membaca Al-Quran. Gak lama anaknya datang nih, umur 8 tahun 9 tahun, datang dari rumahnya lari. Ya abuy, wahai ayahku, aku menemukan uangmu. Aku menemukan plastik yang di dalamnya uangmu yang penghasilan toko hari ini. Kalau kita jadi orang tua girang banget. Oh, ketemu nih pemasukan. Ketemu. Oh, anak pintar. Anak pintar. Tapi ini orang tua kagak begitu. Disentil kupingnya. Kupingnya disentil. Kupingnya disentil sambil berkata, berani-beraninya kamu berbicara dunia di antara maghrib dan isya. Tuh kita lihat itu didikan dari salafun saleh sehingga tidak berani berbicara tentang dunia di antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena di situ lanturan dan doa. Pasti tidak ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang bukan doa kita kagak diterima. Kalau Allah belum ngasih berarti kita belum siap. Kalau Allah belum ngasih kita belum siap. Oh, pengen punya rumah mewah. Pengen punya rumah mewah. Pengen punya mobil mewah. Pengen punya mobil mewah. Misalkan ada yang doa kayak begitu. Kalau kita dikasih nih mobil pintu 2, bukan mobil bak, bukan. Mobil pintu 2. Apa gitu yang namanya Mustang, Lamborghini gitu, segala macam, Mercy yang pintu 2. Kira-kira sanggup apa kagak bayar pajaknya? Oh, pajaknya mahal. Mahal. Bensinnya juga mahal. Berarti kita belum sanggup. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doa kita, mungkin diganti dengan perkara yang emang kita sanggup. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya doa-doa kita. Yang penting kita jangan sampai berhenti berdoa. Khususnya di bulan Sya'ban ini.
Kalau kita ingat ibadah terhadap bulan Sya'ban, berarti kita ingat perkara bulan yang akan masuk adalah bulan Ramadan. Sehingga kita tidak lalai di dalam bulan suci Ramadan. Man faraha biduhuli Ramadan harrama jasadu ala nar. Siapa-siapa yang gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Senang di sini bukan kayak senang anak-anak kecil main petasan, itu kan senang anak kecil tuh. Kalau kita punya baju baru, dikasih baju baru kita sama orang tua kita, senang kita sama baju baru itu, kita pakai apa kagak? Pakai. Dibeliin sama bini, sama bini, baju yang emang kita incar-incar, baju yang emang kita incar, jaket yang emang kita incar, dibeliin kita sama orang tua kita pakai apa kagak? Pakai. Saking senangnya. Begitu juga maksud senang yang disabdakan oleh Nabi itu seperti itu. Kita senang masuknya bulan suci Ramadan, umur kita sampai, berarti kita ibadah, berarti kita puasa, berarti kita tarawih, berarti kita membaca Al-Qur'an. Itu tanda senang yang dimaksud dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, ditingkatkan kecintaan kita, dan kita berharap ya Allah sampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan, sampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan, sampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salih wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita kirim Fatihah juga buat orang tua saya, tadi kirim salam sama antum juga Ustaz, sama jamaah yang mana beliau sekarang agak lemas sedikit. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan buat saudara ikhwan yang baru saja tadi kirim Fatihah, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat afiat dan tidak kembali kepada rokoknya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi niyyati syifa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.